Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas seizinnya kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi kemarin, yakni induksi elektromagnetik. Dengan demikian, kompetensi dasarnya sama seperti yang kemarin, yakni ada 2 ya, Bapak percepat. Adapun indikator pencapaian kompetensinya meliputi 1. Memahami konsep hukum Lenz. Kemudian yang kedua, memahami dan menganalisis induktansi diri. Kita awali dengan percobaan Lenz. Percobaan Lenz merupakan percobaan untuk melengkapi percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Karena pada percobaan Faraday belum dijelaskan arah arus induksi. Dengan demikian, pada percobaan Lenz ini, arah arus induksinya terlihat dengan jelas. Karena pada penjabaran persamaan Faraday kemarin ada nilai minus. Nah, nilai minus ini diperoleh dari percobaan Lenz ini. Pada percobaan Lenz menggunakan rangkaian galvanometer, solenoida, dan resistor. Mari kita sama-sama perhatikan percobaan Lenz berikut. Karena tidak terdapat sumber tegangan eksternal seperti baterai, maka dalam rangkaian arus listrik tidak mengalir. Jarum galvanometer atau karena tidak terdapat sumber tegangan eksternal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam meningkatkan iman dan takwa kita melalui thalibul ilmi. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi kemarin, yakni induksi elektromagnetik. Dengan demikian, kompetensi dasarnya sama seperti yang kemarin, yakni ada 2. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama memahami konsep hukum Lenz. Yang kedua, memahami dan menganalisis induktansi diri.
Kita awali dengan percobaan Lenz. Percobaan Lenz menjelaskan akan arah arus induksi yang pada percobaan Faraday itu belum menjelaskan akan arah arus induksi. Pada percobaan Lenz ini menggunakan rangkaian galvanometer, solenoida, dan resistor. Mari kita sama-sama melihat percobaan Lenz. Nah, ini adalah galvanometer, resistor, dan ini adalah solenoida. Ketika magnet ini dimasukkan ke dalam solenoida, maka jarum galvanometer menyimpang ke kanan, menyimpang ke kanan. Saat magnet diam, maka jarum kembali ke nol. Ini berarti arus listrik mengalir dari solenoida menuju staker positif. Dan saat arus negatif di solenoida, dan saat arus mengalir di solenoida menghasilkan medan magnet. Berdasarkan aturan tangan kanan, arah dari induksi magnet pada solenoida yaitu dari kiri ke kanan. Atau ujung kanan dari solenoida kutub utara dan ujung yang lainnya adalah kutub selatan. Sebaliknya, ketika magnet ditarik dari solenoida, maka jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Saat magnet diam, jarum kembali ke nol. Ini berarti arus listrik mengalir dari solenoida menuju staker negatif. Dan saat arus mengalir di solenoida menghasilkan medan magnet. Berdasarkan aturan tangan kanan, arah dari induksi magnet pada solenoida yaitu dari kanan ke kiri. Atau kanan dari solenoida kutub selatan dan ujung yang lainnya adalah kutub utara. Nah, dari percobaan Lenz ini, maka kesimpulannya, jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet. Nah, jadi tanda negatif itu merupakan arah untuk menentang perubahan medan magnet dari adanya arus induksi. Selanjutnya kita ke induktansi diri. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau solenoida, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi gaya gerak listrik pada arah yang berlawanan. Gaya gerak listrik terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Nah, epsilon sama dengan min L kali delta I per delta T. Epsilon gaya gerak listrik induksi diri, volt. L induktansi diri induktor Henry. Delta I per delta T merupakan perubahan kuat arus tiap satu satuan waktu.
Selanjutnya, induktansi diri pada solenoida dan toroida. L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A dibagi L. L induktansi diri solenoida atau toroida, Henry, mu 0 permeabilitas udara 4pi kali 10 pangkat min 4 Weber per meter. N jumlah lilitan, L panjang solenoida atau toroida, A adalah luas penampang meter persegi. Selanjutnya, induktansi bersama. Apabila dua kumparan saling berdekatan seperti pada gambar di samping. Nah, ini dia gambarnya, ada kumparan pertama dan ada kumparan kedua. Maka sebuah arus tetap I di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux magnetik F yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi gaya gerak listrik pada kumparan tersebut. Besar GGL epsilon 2 yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang melewatinya. Karena flux berbanding lurus dengan kumparan 1, maka epsilon 2 harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan 1, yang dapat dinyatakan dengan epsilon 2 sama dengan min M kali delta I1 per delta T. Selanjutnya, pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan 1, maka konstanta pembanding akan bernilai sama, yaitu epsilon 1 sama dengan min M delta I2 per delta T. M adalah konstanta pembanding yang disebut induktansi bersama. Nilai M tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. M sama dengan mu 0 kali N1 kali N2 dibagi L. M induktansi silang, mu 0 permeabilitas sama seperti tadi. N1 jumlah lilitan kumparan primer, N2 jumlah lilitan kumparan sekunder. L panjang solenoida atau toroida. Induktansi bersama diterapkan dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder, sehingga hampir seluruh garis flux melewati kedua kumparan tersebut. Contoh lain diterapkan pada beberapa jenis pemacu jantung untuk menjaga kestabilan aliran darah pada jantung pasien. Insya Allah, penjelasan tentang transformator akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Contoh soal pertama. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 50 mA. Berapakah besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 sekon kuat arus menjadi 0? Di sini yang diketahui adalah L 2,5 Henry, kemudian I-nya 50 mA dijadikan ampere, berarti dikali dengan 10 pangkat min 3. Dan hasilnya menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian delta T-nya 0,4 sekon. Terus I2-nya adalah 0. Kuat arus menjadi 0. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan? Yang menjadi pertanyaan di sini adalah epsilon, gaya gerak listrik induksi diri kumparan. Epsilon sama dengan min L kali delta I per delta T. Masukkan nilai-nilainya. Min 2,5 kali buka kurung 0 kurangi 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,4
Hasilnya min 2,5 kali min 0,125. Dengan demikian diperoleh nilai epsilonnya adalah 0,31 volt. Insyaallah gampang ya. Kalaupun ada masalah bisa dijapri ke anak. Contoh soal kedua. Sebuah induktor terbuat dari kumparan kawat dengan 50 lilitan. Panjang kumparan 5 cm dengan luas penampang 1 cm persegi. Hitunglah induktansi induktor. Ya, kita sama-sama apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah 50 lilitan N ya. Kemudian panjang kumparan L 5 cm kita jadikan meter sehingga 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah luas penampang A 1 cm persegi. Kita jadikan meter persegi adalah 10 pangkat min 4. Kemudian yang jadi pertanyaan induktansi induktor L. L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A dibagi L. Masukkan nilai-nilainya. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 50 kuadrat kali 10 pangkat min 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. 50 kuadrat berarti 25 kali 10 pangkat 2. Ya, coba perhatikan. 25 kali 4 pi berarti 100 pi. Nah, sekarang kita lihat. 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4. Maka min 7 tambah 2 min 5. Dikurangi 4 min 9. Jadi betul ya. Nah, kemudian diperoleh hasil. Pi-nya kita ganti nilainya dengan 3,14 sehingga 3,14 kali 100 kemudian dibagi 5 adalah 62,8. Adapun 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 2 berarti selisihnya min 7. Dengan demikian hasilnya adalah 62,8 kali 10 pangkat min 7 Henry. Contoh soal yang langsung ke tugas. Tugasnya hanya satu. Nah, kalaupun ada masalah silakan dijapri ke anak atau ditanyakan pada grup kita. Insyaallah anak akan menjelaskan. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.